Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menanyakan Ustadz mengenai berbagai hal, termasuk pertanyaan dari kolom komen dari para sahabat. Jadi tonton sampai habis. Yuk kita sapa Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Alhamdulillah. Ini di kebun raya lagi nih kayaknya nih. Keren. Ini pas lagi hari weekend nih, jadi lagi rame banget orang. Mantep gak? Kalau lihat di sini rame sekali, banyak orang di belakang Ustadz kelihatan bahagia semua. Kita juga senang banget ya. Mantep banget. Terus Ustadz, kita mulai ya. Ini pertanyaan di kolom komen, spesifik sekali. Jadi, pertanyaannya gini. Kok orang kaya tuh suka susah sih ngasih duit sama orang miskin? Iya, seperti nggak ikhlas gitu. Kalau contohnya kayak nawar dagangan kita tuh kayak malah kayak minta gratis gitu, dikasih gratis aja mendingan. Kok bisa ya pelit gitu Ustadz? Gitu. Sama aja orang kaya, orang miskin. Kalau pelit mau pelit aja. Itu bukan soal kaya miskinnya, men. Soal mentalnya, mental kekurangan. Bener gak? Dalam Al-Quran sebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memang sifat manusia itu nggak disebut nih di dalam Al-Quran, nggak disebut kaya miskinnya, bukan, sama aja dah, mau kaya miskin itu ada alhaakumut takatsur, ada sifat manusia yang ingin menumpuk-numpuk harta hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya dia masuk ke dalam kuburnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, manusia itu kalau dikasih sepetak emas pengen petak kedua, dikasih dua petak pengen petak ketiga, terus sampai akhirnya mulutnya penuh dengan tanah. Jadi ini sama sebetulnya dengan ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir tadi, benar. Jadi ini bukan persoalan kaya atau miskin, tapi ini persoalan mental kita. Ini yang namanya mental miskin. Dia bisa orang kaya punya mental miskin, tapi dia juga bisa orang miskin punya mental miskin. Baik, David. Nah, pernah kita bahas di episode lalu, tapi nggak tuntas, tentang orang jadi kaya pakai jimat. Ya Allah. Astagfirullah. Tapi kadang katanya bisa dapat juga loh Ustaz. Dapatnya harta. Percaya dah, dapatnya harta. Ini ada dua sisi, benar gak? Sisi pertama adalah ketika kita di quote unquote dikerjain lah, atau dipakai guna-guna, benar ya? Yang sebetulnya guna-guna itu hanya menyerang nyawa kita, tidak menyerang ruh kita. Benar. Dia menimbulkan berbagai ilusi, ketakutan, khawatir ini, khawatir itu. Jadi yang diganggu itu adalah nyawa kita, pikiran kita. Kita dipenuhi dengan berbagai ilusi, ketakutan ini, ketakutan itu. Sehingga akhirnya karena kita dipenuhi oleh ilusi, ketakutan ini, ketakutan itu, kita nggak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Ini cara yang pertama, yaitu mengganggu orang dengan menciptakan ilusi sehingga orang itu ketakutan, khawatir, akhirnya mereka tidak melakukan yang harus dilakukan. Di sisi lain ada yang lain lagi, yaitu ketika menggunakan kekuatan-kekuatan yang tidak benar itu untuk mencari harta tambahan. Sebetulnya cara kerjanya gampang banget, benar gak? Sama kayak orang nyuri, cuman nyurinya nggak langsung pakai tangan, tapi kita minta bantuan makhluk gaib untuk mencuri hartanya, bener gak? Jadi sama-sama nyuri, men. Sama-sama haramnya, bener gak? Cuman caranya aja yang kita beda. Ustadz, sedangkan harta itu bukan rezeki ya? Nah, harta kan dia udah bahas waktu itu ya, bahwa dia belum jadi rezeki, dia baru jadi potensi rezeki. Dia baru menjadi rezeki kalau kita lakukan tiga hal kan. Kita gunakan untuk membeli makanan, masuk ke dalam tubuh kita, keluar jadi kotoran. Kita beli sesuatu, kita pakai kemudian jadi usang. Atau kita sedekahkan, maka inilah yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi hal seperti itu bisa dilakukan. Tapi dia sama aja dengan mencuri, cuman cara metodologi mencurinya aja. Sekarang lebih canggih lagi, men. Pakai teknologi kita bisa nyuri lebih banyak dari itu, benar gak? Nah, ini juga yang kita harus sama-sama pahami, bahwa nggak bakal kemana dah yang nyuri, bener gak? Nambah rezeki juga kagak, nambah dosa sama iya. Back to you, Fit. Oke, lanjut Ustadz. Ya, jadi itu kita udah bahas. Janganlah yang kita lakukan seperti itu. Yang berikutnya yang harus kita pahami, bahwa segala sesuatunya itu cari yang halal-halal aja, jangan yang haram. Bahkan ingat gak waktu itu kita pernah bahas bahwa dalam suatu hadis qudsi ya,
amalan yang paling cepat langsung sampai kepada Allah, amalan yang paling tinggi levelnya itu adalah ketika kita memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Ingat gak? Bahkan, nah ini sekarang yang mau kita sampaikan nih. Bahkan untuk amalan yang paling tinggi ini pun, yaitu memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain, tidak boleh dilakukan dengan cara yang haram. Rasulullah SAW ini. Ketika itu benar gak? Beliau baru pulang dari rumah istrinya, kemudian dua orang istrinya waktu itu cemburu sehingga mengatakan ini mulutnya bau habis makan apa gitu kira-kira. Kemudian Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu yang oleh Allah dihalalkan, benar gak? Kemudian langsung Allah tegur. Jangan engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan, kata Allah. Karena keinginanmu mau menyenangkan istri-istrimu. Ini benar gak? Jadi bahkan pada level amalan yang paling tinggi sekalipun, memasukkan kebahagiaan pada hati orang lain, dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membahagiakan, mengembirakan dua orang istrinya. Nggak boleh kita merubah apa yang haram jadi halal. Ingat gak? Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu dengan cepatnya bisa mengatakan engkau pasti iblis? Ingat gak pembahasan kita yang itu? Ketika iblis mengatakan aku adalah Tuhan yang selama ini engkau cari-cari, aku adalah Tuhan yang selama ini engkau rindukan, maka pada saat ini aku halalkan apa yang haram. Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan engkau iblis. Karena nggak mungkin yang halal itu yang haram itu dihalalkan oleh Allah itu sendiri, benar gak? Ini jadi pelajaran kita yang penting. Begitu juga memang mencari rezeki itu kita susah payah, jerih payah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kita kerja mencari nafkah, membawa barokah, iya. Tapi harus dilakukan dengan cara yang halal. Nggak boleh dengan cara yang haram. Itu juga kalau di episode sebelumnya kita katakan, sebelum sampai ke level tasawuf, kita harus belajar syariah. Karena di syariah lah diatur apa yang halal, apa yang haram itu. Oke, back to you, Fit. Ya Ustadz, maaf loncat-loncat nih. Tentang connected to Allah di beberapa episode yang lalu. Nah, connected ini datang dan pergi, Ustadz. Bagaimana caranya agar selalu terkoneksi dengan Allah ketika misalnya kita berzikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Terkadang itu hanya jadi kayak ritual, Ustadz. Nah, ini emang sebetulnya kadang-kadang situasi hati kita itu berbeda-beda keadaannya. Ada situasi hati yang sedemikian rupa sehingga kita menjadi mudah sekali terkoneksi dengan Allah, benar kan? Itu sebabnya juga sebetulnya di dalam ajaran-ajaran tasawuf, khususnya metode tarekatnya itu diajarkan untuk menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah itu berulang kali. Karena mungkin sekali dua kali belum koneksi, benar kan? Kayak kita nelpon, bener ya, kadang-kadang sinyalnya lagi jelek, bener ya. Jadi kita dalam ilmu tasawuf tentu ada tekniknya lah, yang nggak bisa kita ajarin di YouTube, bener ya. Tapi ada tekniknya untuk memasukkan kalimat-kalimat thayyibah itu ke dalam hati kita, ke dalam ruh kita, sehingga dia koneksi itu terasa begitu dekat. Nah, ketika koneksi itu terasa begitu dekat dan terus kita jaga, bener gak? Coba deh ente sekarang, bener gak? Kalau kita nih dapat telepon yang nomor nggak kita kenal, kan kita kagak angkat, kira-kira bener gak? Atau paling nggak kita cuekin. Tapi kalau kita dapat telepon dari nomor yang kita kenal, dari keluarga kita, anak kita segala macam, kita lagi sibuk apa juga kita angkat, bener gak? Atau paling nggak kita WA, ayah lagi rapat nih, WA dulu ya. Begitu juga dengan konektivitas kita dengan Allah. Ketika kita terus menjaga kedekatan kita, koneksi kita dengan Allah, maka hal itu akan tetap terjaga. Salah satunya kalau dalam ilmu tasawuf diajarkan, salah satunya adalah dengan membiasakan puasa-puasa sunnah. Karena puasa-puasa sunnah ini kita tahu yang namanya puasa, kita akan mendapat dua kebahagiaan. Ketika kita saat berbuka dan ketika kita saat bertemu dengan Allah. Nah, puasa ini karena kita dalam sehari penuh itu kita menahan diri. Jadi ketika kita mau buat yang ngaco, kita ingat lagi puasa nih. Ini membuat konektivitas kita dengan Allah menjadi dekat. Selain itu, selain kita puasa, kalau puasa ini kan cuma sekedar untuk kita berlatih kesabaran, benar gak? Kemudian kita juga harus banyak sodakoh, benar gak? Nggak usah banyak-banyak, 2.000 perak, 5.000 perak, berapa aja deh. Atau senyum kayak apa, kayak
Yang penting sedekah ya, yang udah kita bahas waktu kemarin, bener gak? Ini juga mendekatkan koneksivitas kita kepada Allah. Kenapa? Kalau puasa itu mengajarkan kita pada nilai-nilai kesabaran, kalau sedekah itu mengajarkan kita pada nilai-nilai berbagi. Bahwa orang lain itu sama-sama kita pada hakikatnya. Terserah agamanya apa. Terserah dia orang jahat apa orang baik, bener gak? Tapi begitu kita berbagi, kita ingin menyatakan bahwa kita sama loh. Di dalam diri kita masing-masing ada fitrahnya Allah. Karena sedekah ini kan sebetulnya menyambungkan tali silaturahim. Sungguh sedekah itu memperpanjang umur dan menambah silaturahim. Ini yang kedua nih. Jadi ada puasa kita biasakan untuk melatih kesabaran. Ada sedekah yang kita biasakan untuk melatih rasa syukur kita. Dan jangan lupa yang ketiga. Ini berat. Sholat rahasia. Sholat malam rahasia. Nggak usah sholat di jamaah di masjid, iya. Kalau yang wajib-wajib kita sholat di masjid jamaah, iya. Tapi kita butuh waktu, me time. Kalau orang sekarang bilang itu namanya me time. Waktu untuk kesendirian, waktu untuk keheningan. Ketika kita nggak ada orang lain, cuman kita sama Allah doang. Benar gak? Dimana kita bisa mencurahkan semua rasa kita kepada Allah. 3 hal ini, insya Allah konektivitas kita dengan Allah menjadi baik. Masya Allah, semoga tausiah yang singkat ini semoga bermanfaat bagi para sahabat dan kami sendiri. Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. See you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.